Oke, kita lanjut ke struktur perulangan while. Untuk perulangan while ini akan menjalankan suatu blok code selama kondisinya bernilai true. Pengecekan untuk kondisi perulangan dilakukan di awal, sehingga jika kondisi tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan pernah dijalankan. Nah, di sini kita lihat untuk sintaksnya, while, lalu di dalam kurungnya ada kondisinya, dan di dalam kurung kerawal adalah statement. Nah, kondisi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berlangsung. Selama kondisi bernilai true, maka perulangan akan terus dilakukan. Nah, untuk statement adalah kode program yang akan diulang. Pada bagian ini harus ada baris program yang digunakan sebagai penghenti. Nanti akan saya lihatkan contohnya. Penghenti perulangan, atau kalau tidak, proses perulangan tidak akan pernah berhenti atau infinity loop. Tanda kurung kurawal diperlukan untuk membatasi blok program yang akan diulangi. Jika statement hanya terdiri dari satu baris, maka tanda kurung kurawal tidak diperlukan. Di sini kita lihat ada contoh yang pertama untuk menampilkan bilangan 1 sampai dengan 5. Nah, di sini adalah ini ada untuk penghenti perulangannya. Nanti kita lihat perbedaan jika tidak menggunakan penghenti. Kita coba jalankan langsung di browser. Nah, ini untuk while 1 tadi kan kita menggunakan untuk A sama dengan 1, A sama dengan 1, variabel A sama dengan 1, kita lakukan perulangan while di mana variabel A kurang dari atau sama dengan 15. Lalu kita mencetak echo urutan ke variabel A. Di sini ada untuk increment-nya sebagai penghenti perulangannya. Di sini kita lihat di browsernya dicetak urutan ke 1 sampai dengan 15. Kemudian kita coba hapus untuk di bagian increment-nya. Nah, maka yang terjadi adalah tidak ada penghenti atau kondisi bernilai false. Jadi dia tidak akan menjalankan perulangan sesuai dengan kondisi yang kita masukkan tadi. Kita di sini kan memasukkan kondisinya 1 sampai dengan kurang dari 15. Karena di sini kita hapus blok penghentinya, maka dia tidak melakukan perulangan atau hanya mencetak urutan ke 1. Tuh ya. Jadi harus ada blok penghentinya agar dia melakukan kondisi yang kita masukkan. Nah, ini kita masukkan lagi, dia langsung mencetak 1 sampai dengan 5. Kemudian lanjut untuk contoh kedua, untuk menampilkan bilangan mundur sama seperti for tadi, kita di sini menggunakan decrement. Tadi kalau untuk plus itu namanya increment, kalau dia mundur berarti namanya decrement. Nah, di sini kita mendefinisikan variabel x dengan nilainya 100 while x lebih besar atau sama dengan 0. Jadi berarti dia di sini karena lebih besar berarti nilainya akan mundur dari 100 sampai ke 0 dengan diurutkan mundur dikurangi 8. Ini sama saja seperti di for tadi, tapi untuk hasilnya kita lihat saja di browser untuk while yang decrement. Nah, 10, 92 sampai dengan kondisinya terpenuhi. Sampai 0. Nah, kalau untuk di while ini, dia akan melakukan pengecekannya di awal. Jadi dia melihat dulu untuk kondisi di sini, agar dia menjalankan blok code-nya. Kemudian selanjutnya ada struktur perulangan do while. Nah, pada do while, pengecekan kondisi akan dilakukan di akhir perulangan, sehingga walaupun kondisi adalah false, maka perulangan akan tetap berjalan minimal 1 kali. Nah, kalau while tadi, dia tidak akan berjalan jika kondisinya false dari awal. Nah, sedangkan untuk di do while ini, dia akan tetap menjalankan perintah walaupun kondisinya bernilai false. Karena dia pengecekannya di akhir ini, kondisinya di akhir ini. Jadi kita lihat ini ada contohnya, di mana kita mendefinisikan variabel i sama dengan 1, kemudian
kita berikan perintah do, di dalam kurung kurawalnya ada echo, lalu variabel i, lalu variabel i sama dengan variabel i ditambah 1. Nah, di sini ada while-nya. Untuk while-nya i, kondisinya i kurang dari atau sama dengan 10. Maka apa yang akan terjadi? Kita coba lihat apa hasilnya. Kita lihat ini ada do while 1. Ini akan mencetak 1 sampai dengan 10. Sini mau cek kondisinya. Karena kondisinya benar ya. I tambah 1, berarti 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 gitu. Kemudian ini kita lihat ada untuk perbedaan while dan do while. Nah, di sini kita dapat melihat while i 1000. Lalu di sini kita variabel i sama dengan 1000. While kondisinya i kurang dari sama dengan 10. Echo kita cetak variabel i. Nah, lalu di sini kita tampilkan juga tidak akan tampil di browser karena kondisi while-nya i kurang dari sama dengan 10. Nah, di sini variabel i-nya i bertambah i tambah 1. Nah, coba kita lihat saja di sini bagaimana hasilnya. Kenapa dia tidak tercetak? 2. Nah, kenapa di sini dia tidak tercetak? Karena di sini kita mendefinisikan i-nya itu adalah 1000 dan sedangkan untuk kondisinya adalah i adalah kurang dari sama dengan 10. Nah, tapi kalau di sini kita definisikan i-nya itu kurang dari 10 atau sama dengan 10, misalnya kita definisikan 9. Maka yang ditampilkan di browser adalah, kita lihat di sini, 9. Nah, ini nih, 9. Ini tadi kita lihat ya, 9. Jadi i, kita cetak i, 9 dan 10. Karena tadi kita mencetak ini, i sama dengan i tambah 1. Kita hapus dari ini. Jadi yang dicetak adalah 9 dan 10. Jadi karena i dan i ditambah 1. Kalau misalkan di sini kita buat 11, maka yang ditampilkan adalah ini tadi, yang tidak akan ditampilkan di browser karena kondisinya tidak terpenuhi. Tidak ada yang ditampilkan lagi. Nah, kemudian untuk do while-nya. Nah, di sini kan untuk kalau tadi while itu dia mengecek kondisinya dulu, sedangkan untuk di do while ini dia mengeceknya di terakhir. Jadi dia akan tetap menampilkan di browser walaupun kondisinya ini salah. Tapi dia hanya menampilkan 1 kali karena setelah dia mengecek, oh ternyata ini kondisinya salah. Jadi dia hanya menampilkan 1 kali. Kita lihat untuk contohnya di browser kita. 3. Nah, 1000 akan ditampilkan di browser karena tadi kondisinya, walaupun kondisinya salah, ini kondisinya salah, pengecekannya di akhir ya. Jadi dia tetap akan ditampilkan. Tapi kalau kita di sini kondisinya benar, hanya 10. Maka yang ditampilkan di browser adalah seperti ini. 10 akan ditampilkan di browser, tetap akan ditampilkan. Karena dia menjalankan 1 kali tadi. Oke, kita lanjut ke untuk perintah break. Nah, ketika proses perulangan berjalan, ada kalanya kita ingin keluar dari perulangan jika sebuah kondisi tertentu telah terpenuhi, sehingga sisa proses perulangan tidak perlu dijalankan. Perintah break dapat diletakkan di posisi manapun di dalam perulangan, namun biasanya kita akan membuat logika if untuk menentukan kapan perintah break akan dijalankan.
Nah, kemarin kita sudah mempelajari di if itu ada break. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan breaknya. Ini untuk kondisinya. Kita coba jalankan saja. Nah, kita di sini lihat tadi kita mendefinisikan for i sama dengan 0, lalu kondisi i yang harus kita penuhi adalah i kurang dari 100, lalu i plus plus increment. Nah, lalu if i sama dengan 18, break, lalu echo i cetak. Nah, berarti di sini adalah kondisinya adalah kita berhenti di nilai 18. Jadi saat proses pencetakan kita berhenti di nilai 17 karena saat yang nilai 18-nya dilakukan berhenti atau keluar dari program. Jadi programnya tidak akan mencetak sampai dengan kondisi 100 yang kita definisikan di awal. Itu untuk kondisi break. Kemudian ada selanjutnya ada untuk perintah continue. Nah, perintah continue ini juga digunakan untuk menginterupsi perulangan pada PHP. Namun jika perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan, maka perintah continue hanya akan menghentikan perulangan untuk satu iterasi saja. Lalu proses perulangan akan dilanjutkan. Nah, kalau untuk break tadi dia langsung keluar dari program, sedangkan untuk continue ini dia hanya akan berhenti di kondisi yang kita definisikan. Kita lihat contohnya untuk di browser. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi 0, 1 sampai dengan 9. Di sini tidak ada angka 7. Karena tadi kondisi yang kita masukkan adalah if i sama dengan 7 continue. Perintahnya continue. Berarti berhenti di angka 7 kemudian dilanjutkan ke angka 9. Karena kondisi di sini kurang dari 10. Maka dia hanya berhenti di kondisi tempat kita letakkan continue-nya. Gitu. Kalau break tadi dia langsung keluar, sedangkan break ini hanya berhenti satu kali saja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat fungsi pada PHP. Nah, fungsi berisi kelompok kode dengan tugas dan tujuan spesifik. Fungsi tidak akan dieksekusi ketika program dijalankan. Fungsi hanya akan dieksekusi jika dilakukan pemanggilan. Pemanggilan dapat dilakukan dari mana saja dalam program. Keuntungan teknik ini, modul-modul yang dibuat dapat digunakan berkali-kali atau reuse. Nah, di sini ada untuk sintaksnya. Ada fungsi, nama fungsi, lalu di dalam tanda kurung ada parameternya. Parameter 1, parameter 2, sampai parameter n. Kemudian di dalam kurung awalnya ada untuk perintah operasi programnya. Nama fungsi dimulai dengan huruf atau garis bawah underscore, tidak boleh angka. Itu untuk penulisan nama fungsinya ya. Kemudian kita di sini ada contoh yang pertama, kita menggunakan fungsi tanpa parameter. Di sini ada fungsi tes. Fungsi tes adalah echo contoh penggunaan fungsi. Berarti ini fungsi tesnya adalah dalam kurung kurung ini yang akan dijalankan. Contoh penggunaan fungsi. Lalu kemudian kita memanggil fungsinya tes. Maka saat kita panggil tes ini, dia akan menjalankan echo. Tapi jika tidak kita masukkan fungsi tesnya, maka tidak akan dipanggil. Tidak akan menampilkan di program. Lihat. Untuk fungsi 1. Nah, contoh penggunaan fungsi. Coba kita hapus ini tesnya. Kita lihat di browser. Tidak akan menampilkan apa-apa karena kita tidak memanggil fungsinya. Tuh. Kemudian dilanjutkan atau contoh yang kedua. Di sini kita membuat fungsi dengan parameter. Nah, di sini kita buat fungsi parameter di mana parameternya adalah variabel umur. Nah, kemudian untuk fungsinya adalah echo umur Ani adalah variabel umur. Nah, kemudian kita definisikan lagi untuk variabel umur Ani sama dengan 25. Kemudian kita panggil fungsinya parameter dalam kurung umur Ani. Ini panggil fungsinya nih. Nah, jadi yang timbul di browser adalah yang ini, umur tadi.
karena parameternya ini fungsi parameter. Nah, parameternya adalah variabel umur Ani. Kita lihat di browser. Nah, di sini kita lihat umur Ani adalah 25. Tuh, tapi kalau kita ini untuk parameter, kemudian kita lanjut untuk fungsi parameter juga. Untuk yang kedua, ada parameter dengan dua parameter, ada umur Ani dan umur Budi. Nah, di sini kita menggunakan dua parameter, di mana untuk fungsi ini adalah menjalankan untuk penjumlahan umur. Ada variabel jumlah sama dengan variabel umur Ani ditambah umur Budi. Kemudian return jumlah. Nah, return ini maksudnya adalah mengembalikan nilai dari parameter ini. Parameter umur Ani dan umur Budi. Nah, kemudian kita buat variabel penjumlahan, di mana parameternya ini, kita lihat ini, parameter dalam kurung 25,15. Nah, berarti di sini untuk parameter 1 itu adalah umur Ani, dan parameter 2 adalah umur Budi dengan nilainya adalah 15. Kemudian untuk dicetaknya, jumlah umur adalah kita cetak untuk di sini. Kita panggil untuk variabel penjumlahan, sedangkan parameternya, fungsi parameternya yang ini. Jadi coba kita lihat aja langsung di browsernya. Return. Jumlah umur adalah 40 karena tidak kita melakukan penjumlahan antar parameter. Kemudian selanjutnya ada fungsi return yang kedua. Tadi kan di sini adalah sama saja sebenarnya, ini untuk angka 1, angka 2. Kita buat variabelnya A sama dengan angka 1, B sama dengan angka 2. Lalu untuk variabel hasilnya adalah A dikali B, kemudian return hasil. Nah, variabel hasil ini adalah untuk menampung nilai hasil dari perkalian variabel A dan B ini. Sedangkan untuk return itu fungsinya untuk mengembalikan nilai dari A dan B. Jadi di sini kita lihat nih. Nilai variabel hasil sama dengan fungsi perkalian untuk nilai angka 1-nya 4, lalu angka 2-nya 10. Maka ini adalah perkalian 4 kali 10 adalah hasil. Nih hasil. Yang tidak akan mengalihkan antara A dan B. Nah, kemudian di sini kan untuk di fungsi perkalian ini kita masukkan return. Nah, ini kita membuat baris yang kedua. Baris yang kedua ini setelah program menjalankan baris yang pertama, maka kita akan menjalankan return, maka baru program akan dapat melakukan fungsi perintah yang pada baris berikutnya. Kalau tidak ada fungsi return, dia tidak akan bisa melakukan proses yang ini. Nanti silakan dicoba. Ini sampai saya nanti jalankan dulu untuk fungsi 4. Dan sekalian 5 dikali 10. Oke, selanjutnya ini hasilnya. Kita lihat hasilnya 4 kali 10 sama 50. 5 kali 4 adalah 20. Kemudian selanjutnya ada terakhir ada bentar. Oke, saya masukkan di sini. Oke, kita lanjutin aja. Di sini ada pada PHP itu dia menyediakan beberapa fungsi matematik. Di sini saya gunakan salah satunya untuk fungsi akar kuadrat. Nah, di PHP itu fungsinya adalah SQRT. Dan mendefinisikan variabel akar kuadrat sama dengan SQRT 49. Maka hasilnya adalah hasil dari akar kuadrat 49, yaitu 7. Jadi coba nanti silakan dicek saja untuk beberapa fungsi yang disediakan PHP. Ada banyak sekali fungsinya, silakan dicari. Oke, selanjutnya ada untuk tugas individu.
Silakan dikerjakan dan dikumpulkan deadline-nya minggu depan. Nanti akan saya share untuk PowerPoint-nya di Edmodo. Oke. Sekian materi hari ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.